Puluhan guru honorer geruduk kantor DPRD Lombok Tengah. Setahun buruan tersangka korupsi proyek mengeruk kolam labuh dermaga Labuan Haji Lombok Timur ditangkap tim tabur Kejaksaan Tinggi NTB. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di Anyus NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adias. Inilah Anyus NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Lombok Tengah, pemirsa. Puluhan guru honorer geruduk kantor DPRD Lombok Tengah. Mereka mendesak pemerintah kabupaten setempat untuk segera mengangkat mereka menjadi P3K. Puluhan guru honorer kembali geruduk kantor DPRD Lombok Tengah. Aksi para guru honorer ini merupakan yang kesekian kalinya karena tidak ada kepastian dari pemerintah setempat terkait pengangkatan mereka menjadi P3K. Selain itu, guru honorer mendesak Pemkab Lombok Tengah agar persoalan ini dapat segera diselesaikan dengan memprioritaskan 700 guru honorer pada P3K di tahun depan. Kendati tahun ini formasi P3K kembali dibuka, namun jumlah formasi 119 untuk guru tidak mampu mengakomodir ratusan guru honorer yang kini berstatus sebagai guru tanpa penempatan tersebut. Luas karena belum ada jaminan, dan kami berharap tahun 2024 itu supaya teman-teman kami yang 722 ini selesai karena akhir tahun 2024 itu sudah tidak ada honor lagi kan. Sementara itu, Sekda Lombok Tengah yang menemui guru honorer mengaku tidak dapat membuat banyak lantaran tuntutan mereka terkait kebijakan pusat. Pemda ini hanya bisa mengurusi ini kewenangan. Kami akan usulkan semua sesuai dengan kebutuhan guru di sekolah dasar, di SMP, dan sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan. Ya. Nah, mengenai bagaimana nantinya ya kita tunggu lagi karena ini memang persoalan kewenangan. Selain menuntut kejelasan pengangkatan, para guru juga meminta agar insentif segera dibayarkan. Pasalnya insentif mereka belum terbayarkan selama 1 triwulan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, setahun buruan tersangka korupsi proyek pengerukan kolam labuh dermaga Labuan Haji Lombok Timur ditangkap tim tabur Kejaksaan Tinggi NTB. Dalam kasus korupsi ini, jaksa tetapkan 2 tersangka diantaranya pejabat pembuat komitmen dan juga kontraktor pemegang tender proyek. Tersangka Taufik Ramdhani langsung dibawa ke Kejaksaan Negeri Lombok Timur untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Pelaku ditangkap di rumah orang tuanya di Bandung, Jawa Barat setelah buron selama 1 tahun sejak ditetapkan sebagai tersangka. TR sendiri adalah Direktur PT Gunakarya Nusantara, pemenang proyek pengerukan kolam labuh dermaga Labuan Haji tahun 2016 senilai 38,9 miliar rupiah. Jaksa menetapkan 2 tersangka dalam kasus korupsi ini, yaitu Nugroho sebagai pejabat pembuat komitmen yang sudah dijebloskan ke BUI dan Taufik Ramdhani, kontraktor pemenang proyek. Yang bersangkutan ditangkap di Bandung di rumah orang tuanya. Udah berapa lama ini? Kalau dari pantauan kami, kita bersurat sejak akhir Desember 2022 dan hari ini yang bersangkutan telah diserahkan kepada tim penyidik sekitar jam 8 di bandara Lombok tadi. Setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, TR langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Selong. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa NTB jatuhkan vonis 3 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun terhadap Akbar Surasa, seorang oknum guru agama di Kabupaten Sumbawa Barat yang diduga menganiaya salah seorang muridnya saat mengingatkan sholat. Sidang vonis kasus oknum guru aniaya murid di Pengadilan Negeri dipimpin Majelis Hakim Oki Basuki Rahmat, didampingi Hakim anggota Saba Arozendrato dan Reno Anggara.
Dalam amar putusannya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan vonis 3 bulan penjara dengan masa percobaan selama setahun terhadap Akbar Sorasa. Putusan tersebut juga mencantumkan apabila dalam waktu setahun Akbar Sorasa kembali melakukan perbuatannya serupa atau melakukan tindak pidana lainnya, maka akan dipidana selama 3 bulan. Selain vonis penjara, Akbar Sorasa juga diwajibkan membayar denda sebesar 2,5 juta atau menggantinya dengan kurungan selama 2 bulan. Ditemui seusai persidangan, Akbar Sorasa mengaku sangat puas dengan putusan majelis hakim karena putusan itu sangat meringankan baginya. Namun Akbar Sorasa bersama kuasa hukumnya masih menyatakan pikir-pikir dan berencana mengambil langkah selanjutnya dalam waktu dekat. Alhamdulillah sangat puas dengan keputusan hakim, dalam artian di satu sisi kita masih mendiskusikannya dengan teman-teman pendamping hukum saya. Sidang vonis terhadap Akbar Sorasa cukup menyita perhatian masyarakat, terutama rekan sesama guru. Terlihat ratusan guru dari Sumbawa Barat bersama pengurus PGRI terlihat datang dan menyaksikan proses persidangan, dan sidang vonis ini mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dan nggak lama lah saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Yang menghujat setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 20 miliar serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, New Home of Badminton. Selamat datang di iNews Today. lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih Syahrul Yassin Limpo balik di Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman.
Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Polda NTB minta pemerintah provinsi selesaikan sengketa Tanah Gili Trawangan menyusul adanya klaim kepemilikan antara masyarakat dengan investor. Konflik antara masyarakat dan investor di atas lahan eks PT Gili Trawangan Indah masih terus berlanjut karena mengklaim berhak atas tanah tersebut. Pasalnya masyarakat mengklaim telah menempati dan mengelola tanah puluhan tahun secara turun-temurun, sementara investor mengklaim menyewa lahan tersebut untuk dikelola dari pemerintah Provinsi NTB. Dirkrimum Polda NTB menambahkan telah menerima sebanyak 8 laporan polisi klaim pengelolaan lahan di eks tanah GTI yang ditangani Polda NTB. Inilah yang muncul ini permasalahan 3 serangga ini. Itu harusnya kan Pemprov ini menyelesaikannya, selesaikan dulu. Apakah ada misalnya ganti rugi kayak, ganti untung kayak, uang kerohiman kayak, atau mungkin dengan cara kekerasan kayak misalnya kekerasan eksekusi. Kan itu yang harus diambil langkah dulu. Penyelesaian konflik tanah eks GTI sudah semestinya diselesaikan secara menyeluruh dan pemerintah provinsi harus mengambil peran utama dalam penyelesaiannya. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu BPBD Lombok Tengah himbau masyarakat mewaspadai potensi bencana di musim penghujan karena rentan terjadi bencana banjir, tanah longsor dan juga angin puting beliung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lombok Tengah menghimbau agar warga waspada terhadap potensi bencana di musim penghujan ini. BPBD Lombok Tengah telah memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi terkena bencana seperti banjir di musim hujan, di antaranya di sekitar Kota Praia, yakni Kampung Jawa, Leneng, dan Tiwugali. Selain banjir, bencana tanah longsor juga rentan terjadi di musim hujan. Rawan longsor biasa terjadi di wilayah Batu Keliang Utara, namun kini wilayah selatan juga masuk wilayah rawan longsor di musim penghujan lantaran bukit-bukit yang kini diubah menjadi lahan areal tanaman palawwijaya dan jagung. Kita mengantisipasi tanah longsor. Tanah longsor itu bukan saja di Lombok, di Batu Keliang Utara, tapi tanah longsornya juga sekarang beralih ke daerah Wujud, daerah selatan. Ya. Daerah selatan kenapa? Karena pohon-pohon yang di atas, bukit-bukit itu, kalau musim hujan deras, kan airnya terbawa. Ya, tidak ada pohon-pohon, airnya terbawa. Ini yang kadang-kala sering menimbulkan penyumbat-penyumbat. Selain itu, angin puting beliung juga menjadi bencana yang cukup diwaspadai saat musim hujan lantaran beberapa kasus angin puting beliung telah terjadi di Lombok Tengah ketika musim hujan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kapolda NTB Irjen Pol Raden Umar Faruk ingatkan kepala desa ASN dan juga TNI Polri mengedepankan netralitas di pemilu 2024.
Aparatur sipil negara TNI Polri pada Pesta Demokrasi Pemilu Serentak 2024 mendatang akan kembali diuji independensi serta netralitasnya. Para kepala desa dan abdi negara ini menjadi pihak yang harus bisa menempatkan diri dengan sebaik-baiknya agar tidak masuk dalam politik praktis. ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam aturan tersebut, ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Pemilih pada pemilu mendatang merupakan hak individu dan itu semua tidak dibatasi dengan jabatan dalam ASN, kepala desa, namun yang tidak boleh adalah TNI Polri. Kepala desa, ASN, Polri, dan TNI sangat paham dan sadar dengan konsekuensi jika bermain politik. Jajaran kepolisian, Bawaslu, dan KPU sangat yakin pada abdi masyarakat ini akan mematuhi regulasi yang ada bagi pelaksanaan pemilu yang aman, damai, dan lancar. Kapolda NTB Irjen Pol Raden Umar Faruk di sela-sela kegiatannya di Lingsar, Lombok Barat menegaskan netralitas seluruh jajaran kepolisian di NTB tidak bisa ditawar-tawar Kapolri, bahkan dengan tegas menginstruksikan seluruh personil kepolisian agar menjunjung tinggi netralitas. Saya sampaikan, saya tegaskan tadi netralitas, ya. Netralitas anggota Polri, TNI, termasuk juga kepala desa, Pak Camat, ASN, semua netral dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Ini apabila semua sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan rotasi masing-masing, ya, koridor masing-masing, insya Allah penyelenggaraan pemilu Pileg Pilpres 2024 berhasil dengan baik. Kapolda NTB berharap semua pihak tanpa terkecuali mengambil peran dan bahu-membahu dalam mewujudkan pemilu damai dan bermartabat. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali setelah bersama iNews NTB. Tahapan pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka, memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Pangandaran jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling janggal dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Bikiang. Akan bahwa secara normal penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara kepada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lari, lalu lintas dan pelanggaran. Melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda.
tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius, datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Sama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka, memanggil mentan untuk dimintai Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling janggal dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Bikyang. Akan bahwa secara normal kedua penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. Ajak masyarakat. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Tari 2 Det 20 Getus yang dimainkan puluhan penari memukau penonton, di mana tarian ini menceritakan semangat gotong royong masyarakat dalam membangun daerah. Tari 2 Det 20 Getus dari puluhan penari dari siswa tingkat SMP hingga SMA memukau penonton. Tari 2 Det 20 Getus tersebut menceritakan tentang semangat Basiro atau gotong royong masyarakat Sumbawa Barat yang bahu-membahu dalam membangun tanah Pariri Lema Bariri. Spirit dalam tari kolosal ini diekspresikan melalui gerakan yang engenerik oleh para penari. Tari kolosal ini dibawakan secara massal oleh 80 orang penari terdiri dari siswa SMP, SMA, MAN, dan SMK yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Tari 2 Det 20 Getus ini mengeksplor gerakan barempak yang dimaknai sebagai kekuatan dan ketangguhan seorang pemimpin daerah untuk menggerakkan rakyat dalam membangun daerah. Sedangkan gerakan Lunte dan Barome dimaknai bumi Pariri Lema Bariri seiring sejalan dalam mendukung dan mensukseskan program pemimpin daerah. Mana tarian 2 Det 20 Getus itu menginspirasi kepada masyarakat Sumbawa Barat untuk bahu-membahu bekerja sama mensukseskan program daerah yaitu program pemberdayaan gotong royong. Selama 20 tahun ini mari kita berkemas-kemas lebih kreatif dan lebih inovatif untuk memajukan Sumbawa Barat. Tarian 2 Det 20 Getus ini juga memberi makna agar lebih memperhatikan lagi khususnya untuk bidang pertanian. Tidak hanya itu, tarian kolosal 2 Det 20 Getus ilustrasi musik temung Sarama Pakanjaran. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, mungkin setiap hari Anda meminum kopi Arabica, tapi tahukah Anda bagaimana proses kopi Arabica dibuat? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda.
Di Desa Gololobos, kopi Arabica Manggarai tumbuh subur di kebun-kebun milik warga. Pada masa panen, warga bisa memanen hingga 1.200 liter biji kopi dalam 4 kali panen. Tanpa harus menggunakan pupuk buatan, tanaman kopi Arabica Manggarai tumbuh subur dengan kualitas biji kopi yang baik. Yakobus Kas, salah seorang petani kopi Manggarai yang menerapkan perawatan khusus terhadap tanaman kopi miliknya. Pengaruhnya kalau pangkas, dia punya biji itu tetap besar dia. Mutu kopi itu bagus. Yakobus memiliki kebun kopi seluas 1 hektar di belakang pekarangan rumahnya. Di pekarangan rumah saya, itu kan ditanam campur dengan cengkeh. Jadikan cengkeh itu sebagai pohon pelindung. Sebagai tanaman pelindung, cengkeh berperan mengendalikan cahaya matahari menuju pohon kopi. Selain terpaan sinar matahari, proses pematangan kopi Manggarai dipengaruhi pula kondisi geografis yang kering di dataran tinggi dan pengaruh angin dingin Australia, sehingga pematangan buah menjadi sempurna. Proses pasca panen merupakan salah satu kunci cita rasa kopi Manggarai. Setelah dipetik, pada hari itu sorenya harus dikupas, digiling. Kemudian direndam 1 malam. Waktu pengupasan itu difermentasi dulu. Besok paginya dicuci, lemak-lemaknya itu dikeluarkan habis. Terus dijemur langsung 2 jam saja. 2 jam saja sudah antar ke perusahaan kopi Koperasi Lembunai. Penjemuran biji kopi Manggarai di tingkat petani sedikit berbeda dengan penjemuran kopi di tempat lain. Petani kopi Manggarai hanya menjemur biji kopi selama 2 jam setelah proses fermentasi dan pencucian. Setelah itu, petani dapat membawa biji kopi langsung ke koperasi untuk diolah kembali. Koperasi Lembunai di Manggarai Timur didirikan pada 2008 dengan jumlah anggota mencapai 5.000 petani kopi. Ya pemirsa, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi mewakili kru bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.